Lu dengerin baik-baik, insya Allah udah gue jelasin semuanya. Ini tinggal tips triknya, tips dan trik yang biasa gue lakukan di pasar itu untuk menambah akurasi perdagangan gue, untuk menambah akurasi arah perdagangan gue. Kalau lu nggak percaya, lu lihat sendiri harga persis di situ 1.08974. Ngapain sih gue bohong bang? Dosa bang kalau bohong bang. Kenapa gue bilang akurasinya itu tinggi banget? Karena memang gue sedetail ini, jadi biar kita itu lebih aman gitu loh. Oke, jika berhasil melewati 1.09225 garis biru tersebut, oke, gue sell di situ ya, gue sell di situ tuh. Tuh, gua sell take profit gua sampai situ, dimana ada spread kita yang mengganggu. Masih banyak yang nanya tuh. Oke, profit ya. Seperti itu maksud gua. Masih banyak yang nanya tuh. Oke, di sini gua bakal buka perdagangan lagi jikalau candlestick tersebut melewati support yang di seberangnya. Ya, di spion kiri tuh ada support tuh, lu perhatikan. Oke, gua buka sell di situ. Gua buka sell di situ karena misinya sedang bermain di support tuh. Support yang itu tuh jelas ya, kelihatan ya. Kalau lu udah bisa scalping, lu udah lancar, lu udah terbiasa, itu swing gampang banget bang. Lu kalau mau cek candlesticknya itu ada tanggalnya, ada jamnya, lu cek sendiri harganya sama atau enggak, candlesticknya sama atau enggak, lu tinggal cek sendiri aja di platform lu masing-masing, di gadget lu masing-masing. Bang, itu kan lu buka perdagangan sell bang, take profit lu di situ bang. Bagaimana jika harga masih naik bang? Ntar gua kasih tahu. Gua sell lagi di situ tuh, bang. Ini kan candlestick masih berjalan, yang pertanyaan tadi nih, bang. Ini kan candlestick masih berjalan, bang. Kalau sell lagi di situ kan bisa aja berhentinya di atas, bang. Harga kembali bermain di resisten, bang. Lu udah sell di situ, bang. Harga masih berjalan, bang. Kira-kira tipsnya apa, bang? Kalau misalkan candlestick masih berjalan dan tiba-tiba harga kembali bermain di resisten, nih harga kembali bermain di resisten nih. Bang, harga udah bermain di resisten nih bang, gimana bang? Lu buka perdagangan sell bang, bukannya akan terjadi tren naik bang di saat misi-misinya adalah resisten, tapi lu udah buka perdagangan sell bang di situ bang. Bagaimana tuh bang? Lu bagi yang pemula biasanya bingung nih di sini nih. Oke, di sini gua kasih tipsnya sedikit. Bagi lu pada yang udah paham di mana kita bisa menyeimbangkan support lemah, di mana kita bisa buka perdagangan buy di support lemah untuk meneruskan, lu pasti buka perdagangan buy, pasti ya. Di sini udah enak banget lu buka perdagangan buy untuk menyeimbangkan support lemah tersebut. Ada 2 support lemah lagi. Tuh ya, sumbu harga berhasil mencapai di support tersebut. Jelas banget ya yang tadi gue bilang, lu bisa buka perdagangan buy ya, karena support lemah tersebut belum diseimbangkan oleh pasar. Bagaimana amannya kita buka perdagangan saat candlestick masih berjalan? Itu tipsnya bagaimana bang? Ntar gue jelaskan sedikit di video ini ya. Bang, untuk swing trade dimana intraday ke atas gitu ya, time frame besar, itu cara bermain logikanya menggunakan tren di setiap time frame ya bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita ya. Kita belajar bareng lagi nih, lanjutin video kemarin ya, karena di sini gua kasih contohnya cukup banyak agar kalian itu bisa fokus di mana pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu di saat kita mau eksekusi bang, untuk meyakinkan arah perdagangan kita itu bantuan misi harganya itu di mana bang, taruhnya di time frame berapa bang. Gua bilang kan sebelumnya kan, lu bisa pergunakan semua time frame, cara membacanya itu sama di semua time frame. Namun kan di sini gua kasih step by stepnya ya, step by step di mana garis bantuan misi harga yang biasa gua pergunakan itu di time frame berapa jika gua eksekusi di time frame segini gitu ya. Jadi gua biasanya gua kasih di time frame lebih besar itu bantuan arah perdagangannya. Misal nih, misal garis kesepakatan
kelihatan harga di time frame lebih besar itu ada di bawahnya. Itu sebagai bantuan kita untuk buka perdagangan sell gitu loh. Ada bantuan arah perdagangan kita, dimana semakin banyak garis bantu yang lu pergunakan di beberapa time frame itu semakin akurat. Oleh karena itu gue pernah bilang akurasinya itu tinggi banget, karena kita pergunakan beberapa time frame untuk membantu arah perdagangan gua gitu ya, untuk membantu arah perdagangan kita. Kemarin kan gua kasih contoh kita eksekusi di time frame 30 menit dan di time frame 5 menit ya. Di time frame 5 menit di sini gua kasih bagian 2, part final bagian 2, karena di sini lanjutan pasar yang kemarin ya, lanjutan pasarnya nih, kelanjutan pergerakan pasar yang kemarin ya, pergerakan harga pasar yang sebelum ini videonya ya, lu tonton aja dulu. Kalau lu mau cek sendiri silakan, harganya ya, harganya lu cek sendiri. Di sini gue pakai broker Exness gua pribadi. Namun gue tekankan sekali lagi, cara membaca candlestick ini bisa kita pergunakan di semua broker, platform ataupun pair manapun ya, bisa kita pergunakan. Kalau gue pribadi kan banyak yang nanya juga tuh ya, banyak yang nanya, "Bang, lu pakai broker apa?" Sampai sekarang masih banyak banget yang nanya tuh. Gue pribadi, lu kalau mau ngecek harganya nih ya, kalau mau ngecek candlesticknya sama atau enggak, di sini gue pakai broker Exness, akunnya gue pakai akun pro, dan gua pakai platformnya MetaTrader 5. Lu terserah mau pakai broker apapun. Di sini gue cuma tekankan kalau lu mau lihat sendiri candlestick dan harganya sama atau enggak, lu cek sendiri ya. Silakan, biarkan pasar yang berbicara, itu yang gue maksud ya. Oke, kita lanjut nih, kita lanjut ke pembahasannya. Dimana di saat ini gue buka time frame 1 hari ya, gue buka time frame 1 hari, misi harganya di situ bermain di resisten ya, jelas ya. Ini masih ada yang nanya nih, mungkin bagi yang baru nonton ya, baru nonton video gue ya, baru nonton video gue dan belum sempet nonton video gue sebelumnya. Ada yang nanya nih, "Bang, cara kita tahu misi harganya sedang bermain di resisten ataupun sedang bermain di support, itu di video yang mana Bang?" 3 ciri utama untuk mengetahui perubahan misi harga. Di saat tren naik, misi harganya bermain di resisten, dan di saat tren turun, misi harganya bermain di support. Videonya yang mana Bang? Ada 3 ciri utama, ada di judulnya kalau nggak salah, pembalikan harga ya, pembalikan harga kalau nggak salah ya, yang gambar banteng sama beruang ya kalau nggak salah ya, lu cari aja lah pokoknya. Kalau nggak salah judulnya mengetahui pembalikan harga kalau nggak salah, gue lupa. Di situ gue jelasin 3 ciri utamanya. Ciri utama dimana di saat harga bermain di resisten ya, harga sedang bermain di resisten, sedang uptrend gitu ya. Uptrend kan misinya bermain di resisten. Di saat harga sedang bermain di resisten, sedang uptrend, tiba-tiba terjadi pembalikan harga, pembalikan misi harga menjadi support. 3 ciri utamanya ada di video tersebut, dan kelanjutannya ada di video market structure ya, judulnya kalau nggak salah ya, part 1, part 2, dan part final ya. Part final ada 3 video kalau nggak salah tuh. Di situ gua rinciin bagaimana cara mengetahui perubahan misi harga dari support ke resisten ataupun sebaliknya ya, itu dipercepat 1 step ya. Market structure di situ part 1, part 2, dan part final. Lu tonton itu dulu kalau memang lu mau coba rumus keseimbangan ini ya. Kalau lu mau coba rumus keseimbangan pasar ini, lu tonton itu dulu. Jadi kalau misalkan lu udah tahu misi harganya sedang bermain di mana di saat kondisi pasar seperti ini, di saat kondisi pasar seperti apapun, lu udah tahu misi harganya sedang bermain di mana, itu udah enak banget gitu loh. Kalau misalkan lu udah tahu di time frame berapapun, itu cara membacanya sama. Di saat ini kan gue buka lagi di time frame 1 hari ya. Ya, time frame 1 hari itu ya. Di sini kita cari dulu nih, gue buka market nih. Ini bagi pemula nih ya, gue jelaskan sedikit ya. Ini gue baru buka market nih, gue bikin kopi, gue cek market, gue buka market, gue lihat, gue lirik di time frame 1 hari ini kira-kira nih, atau enggak terserah lu mau pakai di time frame berapa, lu lihat harganya sedang bermain di mana. Misalkan bulanan nih, di time frame bulan, tapi kan kalau time frame bulan kan jauh banget gitu ya, untuk balik laginya itu butuh waktu gitu ya, karena kan time frame bulan. Jadi semakin besar time frame lu pergunakan, itu kan lu juga butuh modal yang lebih besar ya. Bisa berlogika sendiri lah ya, kita butuh modal yang lebih besar pastinya. Oke ya, jelas ya. Di saat gua buka market nih, di saat gua baru buka market, gua buka time frame 1 hari nih, misal di saat gua buka time frame 1 hari, gua taruh garis di situ, garis misi harga yang bermain di time frame 1 hari. Jelas ya, gue pelan-pelanin nih karena banyak pemula yang memang bertanya, "Bang, tolong jelasin lebih detail lagi Bang." Oke, kita lanjut lagi nih.
Di saat gua lirik time frame 1 hari, misi harganya sedang bermain di sini, di resisten tersebut, sedang bermain di resisten ya. Jelas ya, kenapa bermain di resisten yang itu bang? Kan banyak resisten bang. Tuh dulu di saat gue belajar, gue pasti bertanya-tanya seperti itu di kepala gue. Kalau misalkan naruh garis di situ, alasannya apa? Resisten itu alasannya apa? Harus ada alasan yang masuk ke logika gua gitu ya. Harus ada alasan yang memang gue bisa terima gitu loh. Udah pernah gua jelaskan di video judulnya menentukan garis horizontal part 3.1 3.2 ya kalau nggak salah ya. Ya di situ gue jelaskan panjang lebar, panjang banget, 2 video itu panjang banget biar lu pada itu bisa paham gitu loh maksud gua. Nggak asal iya-iya doang. Oke, lanjut. Di saat ini bermain di situ, alasannya kenapa ada di video tersebut yang tadi gua kasih tahu ya. Di time frame 1 hari, harga sedang bermain di situ. Ya, jelas ya. Jadi gua taruh garis di situ di saat gua lirik time frame 1 hari. Nih gua pelan-pelanin. Oke, jelas ya. Bermain di situ. Dan setelah itu kita lihat di candlestick terakhir di mana buyer tersebut sedang berjalan ya. Di mana candle buyer tersebut sumbu harga terendah pernah mencapai di garis tersebut atau belum. Jikalau sumbunya udah sampai di time frame tersebut di 1.08974, harga udah sampai nih sumbunya ya, harga terendahnya ya, itu nggak gua jadikan garis utamanya, namun gua jadikan garis bantu yang kedua di mana body tersebut belum sampai di time frame 1 hari. Jelas ya, di time frame 1 hari, perlu gue tekankan, di time frame 1 hari. Namun gue tetap utamakan sumbu belum sampai, karena kita eksekusinya itu di time frame lebih rendah. Otomatis kan di time frame lebih rendah kita nggak tahu harga pernah ngepas atau enggak gitu loh di situ. Paham ya? Paham ya? Kalau misalkan sumbu udah sampai, bisa aja di time frame lebih rendah itu udah ngepas di situ. Jelas ya? Jadi kita jadikan garis bantu yang kedua untuk menambah akurasi di mana time frame 1 hari itu body belum sampai, body belum ngepas, bukan bantuan utama, bukan garis bantuan utama. Garis bantuan utamanya kita pergunakan di mana sumbu belum sampai sama sekali, harga belum sampai sama sekali. Jelas ya? Video sebelumnya udah gue jelaskan sedikit di mana body belum sampai, kita jadikan garis bantu yang kedua untuk menambah lagi akurasinya. Semakin banyak garis bantu yang kita pergunakan, akurasinya itu semakin besar bang. Bisa masuk ya ke logika kita ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Di sini gua kasih garis misi harga di time frame 1 hari 1.08974 ya. 1.08974 di candlestick buyer tersebut harga udah sampai, udah gue jelasin di sebelumnya ya, di video sebelumnya ya. Di saat ini harga udah sampai di 1.08974 di time frame lebih rendah. Bayangin gitu ya bang ya, bayangin di mana di time frame lebih rendah itu ada candlestick bang di situ bang, dan kita nggak tahu pernah ngepas atau nggak di bawah gitu loh ya. Di time frame lebih rendah itu pernah ngepas atau enggak, jelas ya, insya Allah ya. Oke, lanjut lagi. Ini kelanjutan video sebelumnya ya, dimana kelanjutan kondisi pasar di video sebelum ini ya. Kita lanjut ini. Oke, di saat itu sumbu sudah sampai persis di harga yang sama, 1.08974 ya, jelas ya, 1.08974. Otomatis di saat sumbu tersebut harga terendah udah pernah sampai, gua nggak jadikan garis bantuan utama, karena kalau gua pribadi wajib harga belum sampai. Andai sumbunya nih, andai low price ya, low price-nya itu di 1.9.000, otomatis kan harganya belum sampai tuh di 1.8974. Itu masih gua jadikan garis bantuan utamanya. Jelas banget ya, gue pelan-pelanin ya. Itu kita jadikan bantuan utamanya, garis bantu utamanya di time frame 1 hari. Andai. Namun di sini kita lihat sendiri tuh, lu lihat sendiri. Low price-nya 1.08974 persis di situ. Setelah sumbu itu menyentuh, harga malah naik ya. Jelas ya, kelihatan ya. Jadi kita nggak tahu bahwasanya di time frame lebih rendah itu harganya udah pernah ngepas atau belum.
Kalau sumbu udah sampai masih kita paksain ternyata udah ngepas, ya wajar harga naik gitu loh. Karena kan kita eksekusinya di time frame lebih rendah. Ya, paham ya? Jelas ya? Jadi gua utamakan di mana garis bantu yang gua pergunakan itu, garis bantu utamanya itu adalah harga yang belum sampai di situ. Yang tadi gua contohin, misal 1.09.000 gitu ya, low price-nya ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Artinya di sini gua nggak jadikan garis bantuan utamanya. Di sini gua jadikan garis bantu yang kedua aja, di mana body pun belum sampai ya. Oke, lanjut. Oke, gue buka time frame 4 jam di sini. Jadi di sini setelah gue mengetahui di time frame 1 hari itu sumbu udah sampai, gue lirik time frame sebelumnya lagi gitu ya, di time frame H4. Oke, di sini kita cari misi harganya sedang bermain di mana? Sedang bermain di resisten karena sedang uptrend ya. Oke, di sini resistennya 1.09106 ya. 1.09106 ya open price-nya, karena di setiap resisten ataupun di setiap support itu gua patokannya adalah open price. Harga yang gue pergunakan di detik tersebut di open price tersebut, karena gap itu pasti ada di setiap perpindahan candlestick. Lu kalau nggak percaya, lu cek satu persatu. Harga close dan open price itu pasti beda bang ya. Tuh gua taruh harga, garis misi harga di time frame 4 jam di 1.09106. Ini ada yang nanya di mana teman-teman kita itu udah biasa buka perdagangan di saat candlestick itu udah pindah, udah lancar gitu ya, udah bisa, udah jago, udah terbiasa buka perdagangan di saat candlestick itu berpindah. Karena kan tujuan harganya kita udah tahu, kalau candlestick itu udah pindah ya, udah berhenti, udah pindah, kita udah tahu tujuan harganya di mana dari video-video yang udah gue jelaskan di video sebelum-sebelum ini ya. Dan cukup banyak yang nggak sabaran ya, nggak sabaran bagaimana amannya kita buka perdagangan saat candlestick masih berjalan. Itu amannya seperti apa? Candlestick belum selesai terbentuk ya, candlestick belum selesai terbentuk itu kita buka perdagangan. Itu tipsnya bagaimana di saat candlestick masih berjalan. Soalnya kan di saat buka perdagangan, saat candle berjalan itu kan bisa aja candle berhenti di harga selanjutnya. Ini cerdas nih yang nanya nih, berarti emang abang kita itu udah terbiasa di pasar dan melihat seperti itu ya. Yes, benar. Contohnya mungkin seperti itu, atau enggak sumbu udah sampai di harga selanjutnya. Di saat buka perdagangan sell saat candlestick masih berjalan, ternyata close-nya ada di resisten atas gitu ya. Otomatis kan di situ ada perdagangan gua bang. Jadi misi harga bermain di resisten jadi uptrend itu bagaimana bang? Di saat candlestick itu masih berjalan, karena kan banyak yang nggak sabaran ya. Mungkin di saat candlestick udah berpindah ataupun udah berhenti gitu ya, candlestick udah close, udah pindah, itu udah pada tahu misi harganya akan kemana. Jelas. Dan di situ mulai ada setan-setan iblis-iblis masuk, dimana gua nggak sabar nih, candlestick masih jalan, gue buka aja nih padahal belum mahamin pasar gitu. Itu tipsnya bagaimana bang? Ntar gue jelaskan sedikit di video ini ya, dimana kita sambil nunggu perdagangan kita selesai, ntar gue jelaskan sedikit di sini, oke ya. Terus untuk swing bang, untuk swing trade dimana intraday ke atas gitu ya, time frame besar, itu cara bermain logikanya menggunakan tren di setiap time frame ya bang. Yes, ini udah ada yang masuk nih, dimana di video sebelumnya gue jelaskan logika gue bermain dimana nggak akan ada tren di time frame tinggi jika di time frame lebih rendah itu nggak bikin tren secara perlahan gitu ya. Logika gue bermain seperti itu. Lu kalau nggak percaya, lu lihat satu persatu time frame. Jadi tren itu dibuat secara perlahan oleh pasar. Itulah kenapa kita harus biasakan melirik beberapa time frame, jangan cuma satu time frame. Kalau misalkan di time frame lain memang ada yang belum seimbang, wajar gitu loh kalau harga akan naik dulu atau harga akan turun dulu, wajar. Jadi lu harus lirik juga gitu loh, lu biasakan lirik juga. Untuk swing berarti kita bisa pergunakan tren-tren yang lu maksud tersebut ya bang. Pergunakan tren-tren di time frame yang memang kita
kita logikakan seperti itu. Yes, jadi gue biasakan itu lu memainkan logika lu, memang seperti itulah keadaan pasar gitu loh. Oh iya, kita bisa bayangin sendiri caranya seperti ini gitu loh. Oh iya, seperti ini bisa kita lakuin, lu bakal nemu sendiri bang di pasar bang, dimana udah gue jelaskan semuanya ya di video-video gue, udah gue jelaskan. Ini tinggal tips dan trik yang memang biasa gue pergunakan di pasar. Sisanya tinggal itu yang gue mau jelaskan, yang mau gue bagikan ya. Ntar gue bikinin untuk swing trade. Jadi kalau lu udah bisa scalping, lu udah lancar, lu udah terbiasa, itu swing gampang banget bang. Jadi di saat, kalau gue pribadi, jadi di saat gue ada acara keluar ataupun ada kegiatan di luar, itu lu bisa buka perdagangan di situ dan lu tinggal gitu loh. Kalau lu udah terbiasa scalping, swing itu mudah bang. Jadi lu mainkan logika lu aja. Kalau lu bisa scalping, nggak mungkin nggak bisa swing, karena lu udah bisa membaca misi-misi harganya di semua time frame, sama cara membacanya ya. Nanti gue bikinin videonya, karena di sini masih scalping dulu ya. Nanti kita bikin untuk swingnya. Terus bisa buka perdagangan buy sampai mana bang? Jika garis bantu ada di bawah bang, soalnya kan gatal bang tangan. Ini penyakit pemula, biasanya gatal tangannya tuh. Mental lu belum biasakan gitu di pasar. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti gua jelaskan di dalam video. Misi harga gua taruh di time frame 4 jam ya. Seperti sebelumnya, kita eksekusi di time frame 5 menit ya, di saat seperti itu. Jadi ada 3 langkah ya, ada 3 langkah yang gua lengkap. Di time frame 15 menit kita lihat harga sempat bermain di support ya, sempat bermain di support. Di video sebelumnya kita udah sempat eksekusi dan gue jelaskan di kondisi pasar sebelum terbentuk ini ya. Di kondisi pasar sebelumnya ya, lu tonton aja nih kelanjutannya, kelanjutan kondisi pasar tersebut. Lu kalau mau cek candlesticknya itu ada tanggalnya, ada jamnya. Gue udah beritahukan, gue pribadi pakai broker Exness, platformnya MetaTrader 5. Lu cek sendiri harganya sama atau enggak, candlesticknya sama atau enggak. Gue pakai akun pro ya, lu tinggal cek sendiri aja. Lu tinggal cek sendiri aja di platform lu masing-masing, di gadget lu masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke, di sini di time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam sebelumnya gue kasih bantuan garis utama. Di time frame 1 hari gue taruh garis bantuan kedua, dimana body belum sampai, tapi yang gue utamakan adalah sumbu ya, sumbu belum sampai maksudnya. Time frame 4 jam 1.09106, 1.09106. Oh, garis saya di resisten tersebut. Oke, di sini di time frame 5 menit kita eksekusi di time frame 5 menit ya, kita eksekusi di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit harga bermain di support. Lu taunya dari mana bang? Tadi udah gue jelasin di awal video tuh, video-videonya tadi udah gue jelaskan di awal-awal video tadi. Lu kalau misalkan mau tahu misi harga sedang bermain di mana, lu tonton itu aja dulu. Kalau misalkan lu masih bingung, lu tanya aja. Kalau misalkan lu tanya di kolom komentar juga masih bingung mau kirim gambar contoh-contohnya, lu bisa chat ke sosial media gua lebih sering online di Instagram, namun gue balasnya sesempat gua tuh, gue menjelaskan sekali lagi seperti itu. Oke, kita lanjut di time frame 5 menit. Di sini misi harga sedang bermain di support, jelas ya. Di sini misi harga sedang bermain di support ya. Oke, di sini gue bakal buka perdagangan sell. Jikalau harga berhasil menembus di garis biru tersebut, di mana garis biru tersebut gua jadikan alat bantu, gua jadikan garis bantu karena ada spread yang mengganggu kita pastinya ya, pastinya ada spread ya. Jadi kira-kira aja gitu loh, kira-kira spreadnya besarannya segini nih, karena kan spread itu kadang melebar. Lu lebihin dikit tuh, lu lebihin dikit, karena kan di saat harga mulai tidak stabil, apalagi kalau ada news itu kan pastinya spread itu melebar ya. Bagi yang sering di pasar, lu pasti tahu di mana di saat ada news, ada berita yang hadir, notif gitu ya, itu biasanya spread itu melebar terlebih dahulu sebelum harga itu terbang dulu, atau enggak harga itu terjun dulu. Lu perkirakan aja, lu mau buka perdagangan sell, lu perkirakan aja spread tersebut untuk menjangkau profit kita. Lu kasih garis bantu kayak gua kasih garis bantu biru contohnya nih ya. Oke, di saat candlestick itu berhasil melewati garis biru tersebut, itu gue buka perdagangan sell. Jelas ya, insya Allah ya, jelas ya. Oke, kita tunggu.
Kalau misalkan harga berhasil menembus garis tersebut, garis biru tersebut, oke gue naikin sedikit, gue copy. Jadi seandainya itu gue bisa buka perdagangan lagi gitu loh. Gue biasanya seperti itu. Lu kalau udah biasa mah enak banget bang jalanin ya bang, gak usah dibawa beban gitu loh. Oke, di sini kita masih tunggu. Ntar gue jelasin ya yang pertanyaan teman-teman kita tadi ya. Oke, jika berhasil melewati 1.09225 garis biru tersebut, oke gua sell di situ ya, gua sell di situ tuh. Tuh, gua sell take profit gua sampai situ. Dimana ada spread kita yang mengganggu, masih banyak yang nanya tuh. Oke, profit ya. Seperti itu maksud gua. Masih banyak yang nanya tuh, Bang, untuk spread bagaimana Bang mengakalinya Bang? Kan ada spread Bang ya, pintar-pintar sendiri aja gitu loh. Ya, jelas ya insya Allah ya. Profit, Bang, sumbunya udah sampai, udah tahan. Sumbunya udah sampai tuh, tahan. Oke, di sini gue bakal buka perdagangan lagi jikalau candlestick tersebut melewati support yang di seberangnya. Ya, di spion kiri tuh ada support tuh, lu perhatikan. Oke, gue buka sell di situ. Gue buka sell di situ karena misinya sedang bermain di support tuh, support yang itu tuh jelas ya, kelihatan ya. Yang garis pink ada di spion kiri. Gue buka perdagangan sell. Bang, itu kan lu buka perdagangan sell bang, take profit lu di situ bang. Bagaimana jika harga masih naik bang? Ntar gua kasih tahu. Gua sell lagi di situ tuh, bang. Ini kan candlestick masih berjalan, yang pertanyaan tadi nih, bang. Ini kan candlestick masih berjalan, bang. Kalau lu sell lagi di situ kan bisa aja berhentinya di atas, bang. Harga kembali bermain di resisten, bang. Lu udah sell di situ, bang. Harga masih berjalan, bang. Kira-kira tipsnya apa, bang? Kalau misalkan candlestick masih berjalan dan tiba-tiba harga kembali bermain di resisten, nih harga kembali bermain di resisten nih di saat candlestick itu berhenti. Di saat candlestick itu berpindah tuh ya, harga sudah bermain di resisten bang, harga udah bermain di resisten nih bang. Gimana bang, lu buka perdagangan sell bang, bukannya akan terjadi tren naik bang di saat misi-misinya adalah resisten, tapi lu udah buka perdagangan sell bang di situ bang. Bagaimana tuh bang? Lu bagi yang pemula biasanya bingung nih di sini nih, karena lu belum terbiasa di pasar. Dan udah gua sarankan buka perdagangan lebih baik di saat candlestick berpindah. Udah gua kasih tahu semuanya di video-video gue sebelumnya, udah gua kasih tahu, tapi lu masih gatel gitu loh, karena di saat candlestick naik terus lumayan nih gitu ya. Kalau iblis masuk ke pikiran kita gitu tuh, kalau iblis masuk ke pikiran kita di saat harga naik lumayan nih buat buka perdagangan sell. Gimana kalau naik terus? Masalahnya kan gitu, masalahnya di saat kita buka perdagangan sell di saat candlestick itu masih berjalan, tiba-tiba naik ya, terjal gitu loh, naik terus. Di situ kan misi harganya berpindah di harga kesepakatan terdekat di atas. Jadi untuk turunnya itu kan agak cukup lama gitu. Di saat candlestick itu berhentinya malah di atas, sedangkan kita buka perdagangannya lagi jalan gitu kan. Masalahnya di situ. Oke, di sini gua kasih tipsnya sedikit. Ya, di situ gua buka perdagangan saya lagi. Tuh, di situ ada 4 perdagangan di situ. Tuh misi harga yang gua tuju terakhir di resisten tersebut. Bang, kenapa nggak lu samain aja bang di support yang bawahnya bang, di take profit lu yang pertama bang. Sekarang masalahnya gini nih, kalau gua pribadi, kalau misalkan harga naik dulu turunnya cuma sebentar, di situ floating kita nggak terlalu besar gitu loh. Kita udah bersyukur di mana perdagangan kita yang tujuannya masih dekat di resisten tersebut, di saat candlestick itu berpindah, profit kita udah kita kantongin gitu loh. Untuk yang di bawahnya itu entar rezeki kita, jangan terlalu rakus gitu loh. Lu mementingkan di mana lu mendapatkan profit besar tapi resikonya terlalu tinggi gitu loh, jangan rakus. Jadi untuk perdagangan kita yang di bawah, di mana support tersebut belum diseimbangkan, itu ntar kita kantongin belakangan gitu loh. Tapi floating kita nggak terlalu besar gitu loh. Jadi kita menjaga pikiran kita agar tetap jernih, jadi tetap relax di pasar. Itulah kenapa take profitnya gue pindah ke atas. Ya jelas ya, intinya lu nggak usah terlalu rakus, lotnya pun nggak usah terlalu besar, lu kurangin lot kontrak perdagangan lu. Ya jelas ya, sebelumnya udah gue jelaskan seperti itu ya. Jadi nggak usah rakus intinya bang, bersyukur aja gitu loh. Oke lanjut. Di sini ada 5 perdagangan. Jadi ada 5 perdagangan, take profitnya pun juga beda. Bang, bagaimana jika harga naik bang? Oke, kita sambil nunggu gua jelaskan nih.
Bang, di saat candlestick itu masih berjalan, kita buka perdagangan sell bang, namun harga masih naik. Misalkan sumbu aja udah nyampe harga selanjutnya bang, itu gimana bang? Pastinya kan bisa aja harga sampai ke harga selanjutnya di saat candlestick itu berhenti berpindah gitu ya bang ya. Pertanyaannya ya, gue lupa bang siapa yang nanya. Jadi gini, untuk lu buka perdagangan sell di saat candlestick itu berjalan, satu, lu utamakan di saat lu mau buka perdagangan di saat candlestick itu masih berjalan, lu utamakan di mana ini kita sambil nunggu ya, gue jelasin sambil nunggu perdagangan kita ketutup ya. Di sini fokus kita bukannya eksekusi perdagangan, namun garis bantu yang kita pergunakan itu di time frame berapa, itu fokus kita ya, karena banyak yang nanya. Oke, kita lanjut dulu. Di saat kita mau buka perdagangan saat candlestick itu masih berjalan, belum selesai terbentuk, itu yang kita utamakan. Pertama, garis bantuan misi harganya itu searah sama perdagangan kita di saat kita buka perdagangan pas candlestick masih berjalan nih. Ini kan gue buka perdagangan sell nih, walaupun candlestick itu masih berjalan, ada garis bantunya di bawah ya. Garis bantu putih tersebut tuh, garis bantu utama kita ada di bawah ya. Kalau bisa garis bantunya lebih banyak, lebih bagus lagi, akurasinya tinggi banget bang. Cuma kan kadang kan kalau misalkan kita bikin terlalu banyak juga pusing sendiri gitu loh. Jadi di sini gua kasih garis bantu cuma 2, garis bantu putihnya ya ada di bawah nih. Dua-duanya garis putihnya ada di bawah. Di saat kita buka perdagangan sell, itu garis bantunya di bawah. Walaupun candlestick itu masih berjalan, gua utamakan itu garis bantunya searah. Jelas ya, ngerti ya maksudnya ya? Ngerti ya? Gue buka perdagangan di saat candlestick masih berjalan, gue buka perdagangan sell nih, candlestick masih naik, dan dikarenakan misi harga bantuan gue garis putihnya ada di bawah, ya udah gue nggak terlalu panik gitu loh. Walaupun harga akan naik, di bawah ada misi harga bantuan garis harga yang emang kita taruh di bawah gitu loh, yang memang harga tersebut belum diseimbangkan. Jadi gue nggak terlalu panik. Itu pertama, tipsnya tuh yang pertama. Di saat candlestick masih berjalan, utamakan kita mengikuti searah dengan garis bantu kita. Untuk buka perdagangan buy, tunggu candlestick berhenti, tuh lebih amannya seperti itu. Karena kan bisa aja di time frame lain itu tiba-tiba melambung bang, tiba-tiba melambung dan balik lagi, di situ hanya terbentuk sumbu gitu loh. Jelas ya? Ntar kita lebih detail lagi di video selanjutnya. Oke, lanjut dulu nih bang. Ini pertanyaan yang tadi nih, kita lanjut lagi nih pertanyaan yang tadi di awal video teman-teman kita. Ini sambil nunggu take profit kita sampai ya, profit kita dapetin, perdagangan kita ketutup, sambil nunggu gue jelasin bang. Kalau misalkan garis bantunya misi harganya ada di bawah, kan kita dapat bantuan untuk sell nih bang. Terus kita bisa buka perdagangan buy, tapi batasnya sampai mana bang? Batas perdagangan buy tersebut, ngerti gak maksud gue? Jadi ada yang bertanya seperti itu dan gue tahu maksudnya ya. Ini garis bantu kita untuk buka perdagangan sell ya. Untuk kita buka perdagangan sell, hati tenang gitu ya, karena di bawah ada garis putih yang belum diseimbangkan bang. Tapi kan ada momen-momen dimana kita bisa buka perdagangan buy bang, tuh ya. Itu kira-kira kalau kita buka perdagangan buy, kalau nyangkut gimana bang? Sedangkan emang ada garisnya di bawah bang, garis bantunya. Kalau kita buka perdagangan buy, tiba-tiba harga terjun, kan perdagangan kita nyangkut bang. Itu batasan harga kita buka perdagangan buy gimana bang? Kan banyak momen-momen seperti itu bang, momen-momen gua buka perdagangan buy di saat garis bantunya adanya di bawah bang gitu. Jelas ya, pertanyaannya seperti itu ya. Nah, singkatnya seperti ini, ntar gua jelasin lebih detail lagi.
singkatnya seperti ini. Lu bisa, ini kan gue buka perdagangan yang gue utamakan sell ya, yang gue utamakan sell. Karena di saat ini garis bantuan misi harga kita ada di bawah. Jadi gue utamakan di sini buka perdagangan sell. Jelas ya, ada garis bantu di bawah. Jadi hati tenang buat buka perdagangan sell. Bang, ada momen-momen buat buka perdagangan buy. Kayak ini nih contohnya nih, di sini lu bisa buka perdagangan buy untuk menyeimbangkan support lemah tersebut tuh. Lu lihat sendiri, lu bisa buka perdagangan buy di sini daging banget ya. Di sini daging banget lu buka perdagangan buy, lumayan jauh tuh ya. Walaupun hanya di time frame 5 menit lumayan lah, buat beli rokok mah ada lah ya. Oke, di saat kita buka perdagangan buy ini kan bisa profit ya, perdagangan kita yang di atas itu udah profit ya. Oke, masih ada 3 perdagangan di bawah ya, yang masih kebuka, yang di atas tadi udah ketutup. Gua lanjut lagi nih. Ya, di sini fokus kita bukan eksekusinya ya, tapi akurasi arah perdagangan kita. Ya, jelas ya. Oke, gua lanjut lagi. Di sini lu bisa buka perdagangan buy untuk menyeimbangkan support lemah di atasnya. Ya, support lemahnya. Tapi bang, kan kalau kita buka perdagangan buy, garis bantu kita, garis bantu putih kita adanya di bawah bang. Garis putih, garis bantu misi harga kita adanya di bawah bang. Kalau kita buka perdagangan buy, kira-kira bakal nyangkut gak bang? Harga tiba-tiba terjun gitu loh. Harga tiba-tiba terjun malah menuju garis misi harga yang di bawah, yang putih, yang belum diseimbangkan. Batasannya sampai mana bang? Nih gua kasih tahu amannya dulu. Lu buka perdagangan buy hanya sampai batas di misal resisten lemah di time frame H4. Tadi kan kita garis bantunya di H4 tuh ya, garis bantu utamanya di H4 di 4 jam. Misal di time frame 4 jam itu ada resisten lemah di atas yang susah untuk naik terus gitu loh, susah untuk tertembus ya resisten lemah tersebut. Lu kasih batas untuk lu berjaga, jangan lebih dari situ buka perdagangan buy-nya. Usahakan seperti itu. Untuk lebih detailnya lu biasakan dulu di pasar. Jadi kalau lu udah terbiasa di pasar, lu bakal nemu sendiri bang celah-celahnya bang. Kalau untuk menunggu tips dan trik gua kasihnya perlahan gitu, karena kalau kelongkap-kelongkap kan yang baru nonton atau enggak baru belajar kan bingung. Jadi gua posting, gua kasih pembahasan itu berurut dari tanggal upload awal sampai akhir, itu berurut gitu loh, kayak kita belajar di sekolah gitu loh bang. Oke, profit ya. Profit ya. Perdagangan kita udah ketutup semua. Sedangkan support di atas itu belum diseimbangkan di time frame 5 menit. Bang, bisa buka perdagangan buy gak bang? Bisa. Cuma di sini kan fokus kita buka perdagangan di mana misi harga kita ada di bawah. Bagi lu pada yang udah paham di mana kita bisa menyeimbangkan support lemah, di mana kita bisa buka perdagangan buy di support lemah untuk meneruskan, lu pasti buka perdagangan buy. Pasti ya, jelas ya. Di sini udah enak banget lu buka perdagangan buy untuk menyeimbangkan support lemah tersebut. Ada 2 support lemah lagi. Gue pasti buka perdagangan buy di sini. Namun fokus kita di sini buka perdagangan sell untuk mengikuti arah perdagangan kita di garis bawah. Ya, di garis putih tersebut, karena bantuan misi harga kita ada di bawah. Jadi fokus kita ada di bawah untuk buka perdagangan sell. Tapi untuk yang udah biasa nonton video gua, udah biasa di pasar, apalagi udah biasa bertanya ke gua di sosial media biasanya ya, itu biasanya lu pasti udah tahu lu bisa buka perdagangan buy di sini. Bagi teman-teman yang udah biasa di pasar ya, udah biasa di pasar, dan alhamdulillah udah lumayan banyak yang mulai terjun ke akun real. Karena lu jangan terburu-buru dulu, lu bingung lu tanya aja ke gua dulu. Jangan terburu-buru lu langsung ke real, karena lu mau belajar di real ataupun di demo itu sama aja bang, pergerakannya sama, harganya sama. Oke tuh ya, sumbu harga berhasil mencapai di support tersebut tuh, jelas ya, jelas banget ya. Yang tadi gue bilang lu bisa buka perdagangan buy ya, karena support lemah tersebut belum diseimbangkan oleh pasar. Jadi kita bisa buka perdagangan buy jika kita udah mulai terjun di pasar ya. Abang-abang sekalian juga udah sering lah nanya sama gue, di situ bisa buy, di situ bisa sell ya.
udah biasa lah ya. Alhamdulillah udah banyak yang ngerti, karena yang di sini tinggal tips dan trik. Banyak juga yang masih bertanya ke gua, nggak apa-apa lu tanya aja, jangan sungkan buat bertanya, tapi jujur. Kalau gua tanya, bang, misi harga adanya di video mana bang? Di video ini. Udah nonton bang, tapi yang gua jelasin di situ lu nggak tahu, berarti lu belum nonton gitu, atau enggak lu skip ya kan, gue bingung ngarahinnya gitu loh. Jadi kalau lu belum nonton bilang aja, jadi gue arahinnya enak gitu ya. Karena ada yang seperti itu. Oke, di sini harga kembali bermain di support di saat kondisi pasar seperti ini, bermain di support nih. Ya jelas ya. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Untuk swing, bang, untuk swing, kira-kira apakah kita bermain logika di antara time frame tersebut? Yes. Ntar gue bikinin, karena kan di sini ya fokus kita scalping dulu. Kalau misalkan scalping lu udah lancar, swing enak banget bang. Ya bisa, itu mah nggak mungkin nggak bisa. Oke, harga udah bermain di support. Di sini gue bakal buka perdagangan sell nih kalau misalkan harga berhasil menembus di support tersebut ya. Karena support tersebut merupakan support kuat untuk meneruskan. Bang, support kuat untuk meneruskan maksudnya seperti apa bang? Udah gua buatkan ya, udah buatkan di beberapa video sebelum ini. Oke, di sini gua buka perdagangan sell. Kalau misalkan harga tersebut berhasil melewati, oke, sell ya, gua di situ ya. Kalau harga naik lagi, kita sell lagi di situ. Oke, gua sell lagi di situ. Ada 2 perdagangan di situ ya. Karena di sini gue mencoba menyeimbangkan harga di support kuat untuk meneruskan. Oke, kita tunggu apakah harga akan turun. Oke, profit ya. Tuh, profit maksudnya seperti itu. Karena di situ ada support kuat untuk meneruskan, dimana kita bisa buka perdagangan sesuai dengan alur pasar ya, sesuai dengan tren pasar saat ini. Support kuat untuk meneruskan tersebut. Ya udah gue bikinkan video sebelumnya ya, karena itu penting buat arah-arah perdagangan lu bisa buka perdagangan sell di saat melewati support kuat untuk meneruskan. Jelas ya, tonton aja di video sebelumnya, udah detail banget kok gue kasih taunya kok ya, udah detail banget gue bagikan. Oke, di saat kondisi seperti ini harga masih bermain di support dan candlestick buyer tersebut memberikan informasi untuk perubahan misi harga ke resisten, baru informasi. Kita tunggu candlestick selanjutnya. Jika candlestick selanjutnya yang hadir buyer lagi, informasi untuk perubahan misi harga menjadi resisten itu terkonfirmasi. Namun jika hadir buyer, kan belum tentu yang hadir buyer gitu loh. Ini candlestick yang lagi jalan ya, belum tentu yang hadir adalah buyer. Oke ya, jelas ya. Kalau masih bingung juga, lu bertanya aja sama gua, bang maksudnya seperti apa bang, maksud yang lu bilang seperti ini itu bagaimana bang. Yang penting lu jujur, gua enak jawab ya gitu loh, gua enak ngarahinnya juga. Kayak gitu aja ya. Tipsnya seperti apa tadi udah gua jelaskan sedikit ya, lebih detail ntar gua bikinin, tapi lu harus sabar gitu loh bang. Lu biasain di pasar aja dulu, di pasar ya, nggak usah gegabah, nggak usah rakus, nggak usah tamak gitu loh. Lu biasakan di pasar, lu nikmatin pasar tersebut. Semuanya udah gua share, tinggal tips trik yang biasa gua lakuin di pasar itu seperti apa, ntar gua tambahin tips-tipsnya lagi.
Kalau misalkan lu bingung, lu bertanya. Kalau lu udah terbiasa di pasar, lu bisa main logika lu sendiri. Oh iya, kalau ini bener begini ya. Oh iya, di saat seperti ini gue naroknya di sini ya. Gue take profitnya taruh di sini ya. Oh iya, di saat seperti ini harga akan ke sini ya. Lu bisa paham sendiri, lu bakal nemu sendiri, Bang. Next, kita lanjut videonya, itu kita pembahasan tentang logika ya. Logika kita pendahuluan di mana biasanya market maker itu menggerakkan pasar, mengembalikan misi harga di pasar. Logikanya seperti apa, lu bisa lihat sendiri. Ternyata yang biasa gue lihat seperti ini bener ya gitu loh. Ternyata yang biasa gue lihat seperti ini iya juga ya. Logikanya ntar gue buatkan di next video ya, karena di sini gue jelaskan sekali lagi di sini kita kayak belajar di sekolah ya. Di sini kita kayak belajar di sekolah, di mana step by step, nggak lengkap gitu loh, nggak video ini lagi gitu loh, nggak tentang pembahasan ini lagi, tapi nggak maju-maju gitu loh. Jadi kalau lu belajar di sekolah itu pastinya kan sebelum lu menguasai suatu rumus, lu udah menguasai di mana perkalian dulu, dimana lu udah menguasai pembagian dulu, terus rumus dasarnya, baru lu menguasai rumus utamanya gitu ya. Jadi di sini kita belajarnya itu step by step gitu loh ya. Jelas ya, gue usahakan gue buatkan video pembahasannya itu sesuai tanggal upload. Kalau misalkan yang baru belajar nggak pakai lengkap dari upload awal sampai upload akhir, itu insya Allah berurut. Kalau misalkan nggak berurut, lu tanya aja sama gue, nggak apa-apa gitu ya. Oke, thank you banget nih, sampai sini dulu videonya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.